Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adik Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, Adik Teteh, bertemu kembali dengan Bu Isnur Fairunisa. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Seperti biasa, buku yang akan kita gunakan yaitu buku Erlangga, ya. Bagian tema 2. Kenapa cuma 6 pecahan aja? Karena sebetulnya di tema 2 itu materi-materinya sudah kita bahas sebelumnya, ya. Nah, dan bagian pecahan ini baru terbahas sedikit, ya, kemarin-kemarin oleh Bu Arti. Jadi sekarang akan Ibu lanjutkan penjelasan mengenai pecahan lebih detail lagi, ya, lebih jelas lagi. Nah, Teteh, pada pembelajaran pecahan kali ini diharapkan ada Teteh mampu Oke, ada Teteh, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Yuk kita mulai saja pembelajarannya, tapi Ibu cek dulu semangatnya, ya. Ada Teteh sudah semangat belajarnya? Oke, Ibu cek. Yuk kita tepuk semangat dulu. Semangat, semangat. Sudah semangat ya? Yuk kita mulai saja. Oke, Teteh. Di sini ada sebuah soal, ya. Ibu memotong seloyang bolu menjadi 6 bagian dan disimpan di piring. Sebanyak 2 potong diberikan kepada nenek. Berapa potong bolu yang tersisa di meja? Ini ada gambar bolu sebelum dipotong, ya. Gambarnya sederhana sekali, ya, ada Teteh supaya memotongnya itu digambarkannya mudah gitu. Kemudian bolu setelah dipotong menjadi 6 bagian. Ini, ya, bolunya Ibu beri nomor yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini bolunya setelah dipotong. Kemudian diberikan kepada nenek 2 bagian. Kita warnai 2 bagian yang diberikan kepada nenek sebagai penanda bahwa 2 potong tersebut sudah diberikan kepada nenek, ya, dan Teteh. Nah, bolu yang tersisa di meja ini, ya. Oke, yang 2 bagiannya tadi sudah dipotong, ya. Maksudnya udah diberikan kepada nenek, ya. Nah, jadi tinggal berapa nih? Nah, dan Teteh tinggal lihat yang warna putih, ya, potongan yang warna putih. Kan tadi yang potongan warna orange sudah diberikan kepada nenek. Jadi ada Teteh tinggal melihat potongan yang warna putih. Ada berapa? Sudah Ibu beri nomor 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal 4 bagian. Dari berapa? Dari keseluruhan. Keseluruhannya berapa? Yaitu ada 6 potong. Jadi bagaimana menulisnya dalam pecahan? Kalau ini kan dalam gambar, ya. Kalau dalam pecahan cara menuliskannya yaitu 4/6. Ini, ya, dan Teteh ini cara menuliskan pecahannya 4/6, atau bisa juga kita sebutkan 4 bagian dari 6 bagian, ya. Kan dari ini, ya. Di sini semuanya ada 6 bagian, tapi diberikan kepada nenek yang ini, jadi tinggal 4. 1, 2, 3, 4, ya. Jadi tinggal 4 bagian dari 6 bagian. Tadinya kan 6, ya. Oke, begitu, ya, dan Teteh. Dan Teteh silahkan buka halaman 114, ya. Pada buku Erlangga tema 2, ya, atau 3B. Johnny memotong apelnya menjadi 2 bagian sama besar. Johnny kemudian makan 1 bagian. Ibu memotong apel miliknya menjadi 4 bagian sama besar. Ibu kemudian makan 2 bagian dari apel berikut. Oke, di sini ada gambar apelnya, ya. Ini gambar apel milik Johnny, ya.
apelnya ada satu tapi dipotong menjadi dua bagian ya, bagian pertama dan ini bagian kedua ya, jadi semuanya ada dua bagian ya. Tadinya ada satu apel ya, tapi dipotong ya menjadi dua bagian sama besar. Kemudian apel Joni dimakan satu bagian, ini ya yang dikasih bulatan ya, yang dilingkari ini dimakan sama Joni satu bagian. Nah, kalau ibu ya, oke, kita kerjakan dulu apel yang Joni. Jadi, bagian apel yang dimakan Joni dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Berapa Adan Teteh? Ya, betul sekali ya, yaitu 1/2. Kenapa 1/2? Karena yang ditanyakannya kan bagian apel yang dimakan Joni. Yang dimakannya kan baru satu bagian ya, baru yang ini aja. Jadi 1/2, satu bagian yang sudah dimakan dari dua bagian keseluruhan, dari dua ya. Ini kan totalnya ada 2 potong ya, tapi baru dimakan satu, jadi 1/2. Sekarang kita lihat apel yang ibu. Apel ibu tadinya ada satu, tapi dipotong-potong apelnya menjadi 4 bagian. Ini ya, menjadi 4 bagian hasil pemotongannya. Nah, katanya dimakan oleh ibu 2 bagian. Di sini dua bagian dimakan oleh ibu sudah dilingkari ya. Yang ini. Oke. Nah, kemudian bagian apel yang dimakan ibu dapat ditulis dalam bentuk pecahan titik-titik. Nah, bagaimana bentuk pecahannya? Sebetulnya tidak beda jauh dengan yang Joni ya, hanya beda angkanya saja. Kalau yang ibu, apelnya dipotong menjadi 4 bagian ya, atau 4 potong ya, tapi dimakan 2 potong. Jadi kita tulis dulu, karena yang ditanyakannya bagian apel yang dimakan oleh ibu, jadi kita tulis dulu apel yang dimakan oleh ibu ada berapa? Ada 2 yang ini ya, jadi 2/4. 4 dari mana? Dari ini kan seluruh potongannya itu ada 4 bagian ya, yang dimakannya cuma 2 bagian atau 2 potong, jadi 2/4, 2 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Oke. Nah, Teteh, siapakah yang makan bagian apel yang lebih besar? Nah, yang lebih besar siapa nih yang makannya? Joni atau ibu, Adan Teteh? Pecahan yang berbeda pembilang dan penyebutnya dapat bernilai sama ya. Bagaimana nih maksudnya, Adan Teteh? Nah, oke, ibu akan jelaskan ya pada slide berikutnya. Kita lanjutkan ya, Adan Teteh. Perhatikan gambar pecahan yang ditunjukkan bagian yang diwarnai berikut. Oke, ini ada yang diwarnainya ya. 1 bagian dari 2 bagian yang sama ya. Jadi ini yang diwarnainya kan cuma 1 bagian ya, padahal bagiannya itu totalnya ya, keseluruhannya ada 2 ya, 1, 2 ya, tapi yang diwarnainya hanya 1 ya, jadi 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Nilai pecahannya berapa? 1/2. Kenapa 1/2? Tadi ya sudah kita bahas, karena 1 bagian yang diwarnai dari 2 bagian. Nah, yang diwarnai ini biasanya disebutnya itu diarsir ya. Tapi ibu sebutkan di sini diwarnai. Oke, kemudian ini berapa, Adan Teteh? Ya, betul, bagus sekali. Yaitu 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Nilai pecahannya jadi tuliskan yang diwarnai atau yang diarsirnya dulu yang disebutkan ya. 2 per semuanya ada berapa ini? 4. Jadi 2/4 ya. Bagus. Selanjutnya 4 bagian ya, ini yang diwarnai ini ada 4.
dari 8 bagian yang sama. Dari ini keseluruhannya ada 8 bagian. Jadi nilai pecahannya yaitu 4/8. Begitu ya Adan Teteh. Kemudian Adan Teteh perhatikan bahwa bagian pecahan yang diarsir besarnya sama. Nah, Teteh perhatikan yang diarsir atau yang diwarnai ya, besarnya. Coba yang ini dengan yang ini dengan yang bawahnya lagi, coba ukurannya sama enggak? Ukuran yang diwarnainya atau yang diarsirnya sama ya. Ya, ini segini ya. Nah, yang ini segini. Satu potongnya itu besar. Kalau yang ini satu potongnya itu agak kecil ya. Jadi kalau dua potong yang diwarnai itu ukurannya sama dengan satu potong yang ini. Kemudian 4 potong yang diwarnai ini lebih kecil lagi. Ya, 4 potong yang diwarnai ini besarnya sama kayak yang ini. Meskipun ini 2 potong dan juga sama dengan yang ini. Meskipun ini 1 potong, tapi ini 1 potongnya besar. Kalau yang ini 4 potongnya kecil sekali ya. Jadi ketika mereka digabung 4 potong ukurannya sama dengan yang 2 potong dan sama dengan yang hanya 1 potong ya. Gitu Teteh. Jadi bagian pecahan yang diarsir atau yang diwarnai itu besarnya sama. Ketika pecahan yang bernilai sama disebut pecahan senilai ya. Jadi ini semua ya, karena ukuran yang diwarnai atau yang diarsirnya sama ya. Jadi nilai pecahannya sama ya. Maksudnya nilainya sama. Jadi pecahannya disebut senilai meskipun pembilang dan penyebutnya ini berbeda ya. Gitu. Tapi karena ini di gambarnya besarnya sama ya, dan nilainya juga sama ya, jadinya jadi pecahan senilai disebutnya. Jadi pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan senilai ya. Jadi ini adalah pecahan senilai. Begitu ya Adan Teteh. Coba sekarang Adan Teteh buka halaman 116. Di sana ada soal latihan ya. Kita kerjakan bersama-sama yuk Adan Teteh. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tuliskan nilai pecahan yang ditunjukkan, bagian yang diarsir. Setelah itu, tentukan pasangan pecahan-pecahan yang senilai. Jadi Adan Teteh awalnya Adan Teteh disuruh menunjukkan dulu bagian yang diarsir, nilai pecahannya nih yang diarsir atau yang diwarnai ini ya. Yang biru, yang hijau, yang orange, yang merah, yang coklat, yang kuning ya. Ini awalnya yang merah dan yang biru muda. Ya. Nah, itu ditulis dulu di sana nilai pecahannya berapa. Kemudian tentukan pasangan-pasangan senilai. Nah, gimana cara menentukan pasangan senilai? Dengan dilihat tadi ya, besar yang diwarnai ya, ukuran besar yang diwarnai ya. Oke, kita kerjakan sama-sama. Kita kerjakan bagian nomor A dulu. Kita kasih nomor dulu ya Teteh biar gak pusing. Tiap potongannya kita kasih nomor. Jadi semua potongannya itu yang bagian A itu dipotong menjadi 12 bagian ya. Nih ada hitungannya 1, 2, 3 sampai 12 ya ini. Nah, kemudian ini berapa? Oh, ini langsung kepencet ya sama ibu, jadi 3/12 ya. Yang diwarnainya ada 3 ya, atau yang diarsirnya ada 3 bagian. Dari berapa bagian? Ini semuanya ada 12 bagian. Jadi 3 bagian dari 12 bagian keseluruhan. Jadi 3/12
Bagian B ada 4 potong ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berapa nih? Ya, betul sekali. Yang diarsirnya 2 ya. Keseluruhannya ada 4 bagian. Jadi 2 bagian dari 4 bagian. Ditulisnya 2/4. Mudah sekali ya dan teteh. C. Oke, sekarang bagian C ini lihat dipotong menjadi 3 bagian. Kemudian yang diwarnainnya ada 2 bagian. Dari keseluruhannya yaitu ada 3 bagian. Jadi hasilnya 2/3. Sekarang yang D. Lihat yang warna hijau. Ya. Ini ada berapa bagian yang warna hijau? 1, 2, 3 ya, ada 3 bagian ya. Dari keseluruhannya ada berapa ini? 6 bagian. Jadi 3/6. Selanjutnya yang E. Oke, teteh berapa nih? Yang diwarnainya ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari keseluruhan ada berapa? Ada 12 bagian. Jadi 9/12. Aduh, mudah sekali ya dan teteh. Ibu yakin dan teteh juga bisa kalau dan teteh belajar dengan tekun ya dan sering berlatih. Sekarang yang F. Coba lihat yang diberi warna atau diarsir. Ini ada berapa bagian? Sudah ibu beri nomor. Ada 4 bagian ya dan teteh. Nah, kalau keseluruhannya ada 16 bagian. Jadi 4/16. Selanjutnya dipotong menjadi 4 bagian ya. Yang diwarnainya 1, 2, 3. Jadi 3 dari 4 bagian. Ditulis 3/4. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir bagian H. Ada 6 bagian. Yang diwarnainya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 yang diwarnai ya atau diarsir. Dari seluruh potongannya ada 6 ya. Ada 6 bagian. Jadi 4 dari 6 bagian keseluruhan. Ditulisnya 4/6. Mudah sekali ya teteh. Sekarang coba teteh tadi kan di soalnya lihat yang warna merah. Setelah itu tentukan pasangan pecahan-pecahan yang senilai. Oke, ibu tampilkan lagi yang tadi dengan hasilnya ya. Hasil pecahannya yang tadi kita sudah hitung bersama-sama. Oke, teteh, bagaimana cara menentukan pecahan-pecahan yang senilai pada soal yang ini ya? Katanya disuruh dipasangkan. Nah, gimana nih caranya? Oke. Cara mencari pecahan-pecahan yang senilai dari gambar-gambar yang ini ya pada soal ini yaitu dengan melihat bagian pecahan yang diarsir besarnya sama. Oke, jadi dan teteh lihat yang diwarnainnya itu harus yang besarnya sama. Ya, misalnya yang A. Oke. Kan ini 3/12 ya, yang diwarnainnya ada 3 ya. Ada segini tapi ya yang diwarnainnya karena lihat yang mana yang diwarnainnya hanya segini gitu, yang besarnya segini, sama seperti yang A besarnya tuh gitu, besar ininya, besar gambar yang diwarnainnya yang mana? Apakah yang B? Enggak ya, yang B lihat yang diwarnainnya lebih besar, lebih luas ya. Apakah yang C? Tidak ya, yang C lebih luas lagi. Atau yang D? Yang D juga luas ya. Atau yang E?
Oh tidak ya, yang E itu malah yang tidak diwarnainya ya, yang sama dengan yang A ya. Terus yang mana? Apakah yang F? Ya, betul ya. Yang F. Lihat, yang diwarnainya besarnya sama ya. Jadi besar yang diwarnainya itu luasnya ini sama. Jadi ini senilai ya. Oke, jadi A itu pasangannya dengan F ya. Bukan ini 4 Bu atasnya gitu ya. Yang diwarnai ini ada 4 bagian, kalau yang ini cuma 3. Iya, tapi dilihat luasnya, besarnya dilihat. Yang ini meskipun 3 bagian yang diwarnainya, tapi lebih besar ukurannya. Kalau yang ini lebih kecil-kecil ukuran yang diwarnai, yang bagian-bagian itu lebih kecil-kecil gitu yang dipotong-potongnya. Tapi kalau mereka digabung, ini digabung, ukurannya sama, besarnya sama dengan yang ini ya. Jadi A itu pasangannya dengan F ya. Jadi yang A itu pasangan yang senilainya yaitu yang F. Sekarang yang B, 2/4. Lihat besarnya gambar yang diwarnai. Nah ini ya, seperti ini. Oke, nah ini sama dengan yang mana A dan Teteh? Yang B ini besarnya. Apakah dengan C? Tidak ya. Yang C ini yang diwarnainya lebih besar lagi daripada yang B. Apakah yang E? Oh mohon maaf, apakah yang D? Ya betul ya. Sama ya besarnya yang diwarnainya. Meskipun ini 2, tapi ini gambarnya perbagiannya itu besar-besar meskipun ini 2 bagian. Kalau yang ini meskipun 3 bagian, tapi gambarnya agak kecil dari yang 2 ini. Jadi kalau mereka digabungkan, 3 bagian ini digabungkan itu sama besarnya dengan 2 yang bagian B ini yang digabungkan. Jadi yang B pasangan senilainya yaitu yang D, 2/4 sama dengan 3/6 ya. Selanjutnya yang C. Yang C samanya dengan yang mana nih pasangannya? Pasangannya yang mana ya yang senilai? Tadi D sudah ya dengan B. Sekarang yang C ini coba dengan yang E. Enggak ya. Lihat yang diwarnainya banyak sekali. Kalau yang E maksudnya besar sekali gitu ya kalau digabung ini. Kalau yang F tadi sudah dengan A. Yang G enggak ya. Yang H, ya betul yang H ya. Meskipun ini 2, tapi ini gambarnya bagian-bagiannya ya, satu bagiannya itu besar ya. Kalau yang ini meskipun 4 yang diwarnainya 4 bagian, tapi satu bagiannya itu kecil ya. Jadi 4 bagian yang ini besarnya itu sama dengan 2 bagian yang ini ya. Jadi 4/6 itu pasangannya itu 2/3 pasangan yang senilainya ya. Oh ya, dan Teteh sambil Ibu menjelaskan, dan di sini sudah ada angka-angka jawabannya ya. Boleh sama Teteh juga ditulis di buku ada Teteh supaya ada Teteh nanti ketika belajar itu sudah ada isinya. Jadi tinggal dipelajari lebih dalam lagi gitu sendiri ya. Gitu. Nah, jadi sekarang diisi bareng-bareng aja dan Teteh sambil mengerjakan di bukunya. Ya. Kemudian yang E. Oke. Ini yang E.
Belum ada pasangannya ya dia. Oke, tadi A udah, B udah, C udah, D udah, F udah, G juga belum ya, H udah. Berarti yang belum adalah E dengan G. Jadi yang E ini adalah pasangannya yang G. Oke, kita buktikan. Coba lihat yang berwarna orange ini besarnya sama nggak dengan yang berwarna coklat ini besarnya? Sama ya. Lihat aja sisanya. Sisanya cuma segini, ini juga sama cuma segini ya. Jadi 9/12 ini senilai dengan 3/4 ya. Kalau ada gambarnya seperti ini tinggal dilihat aja apanya ini. Bagian pecahan yang diarsirnya besarnya sama ya. Kalaupun nggak ada gambarnya, kalau misalnya Adan Teteh ingin melihat dari gambarnya, Adan Teteh bisa membuat gambarnya dulu ya. Oke, Ibu perjelas lagi di sini bahwa gambar-gambar yang tadi ya dengan pecahannya, yaitu A itu pasangannya dengan F 3/12 sama dengan 4/16. Kemudian C pasangannya dengan H ya 2/3 sama dengan 4/6. Kemudian B dengan D ya, mohon maaf ini sama dengannya ada di sini ya, harusnya ada di sini 2/4 sama dengan 3/6. Kemudian E dengan G 9/12 sama dengan 3/4 ya. Boleh ditulis di buku Adan Teteh ya pasangan-pasangannya juga. Bagaimana kalau misalkan ingin cepat mencari pasangannya tapi tidak menggunakan gambar dulu? Oke, itu kita akan pelajari nanti ya Adan Teteh, bukan di sekarang ya, bukan pada pembelajaran sekarang. Jadi nanti ada lagi bagaimana cara menentukan pasangan senilai tapi tidak dengan melihat gambar. Itu nanti akan Ibu jelaskan lagi tapi bukan pada pembelajaran sekarang ya. Oke, sekarang di pembelajaran 6-nya ya ada lagi yang ayo berhitung. Di sini kakek Tony memiliki 15 ekor kambing. Kambing-kambing tersebut akan dimasukkan ke dalam 3 kandang. Sebanyak 5 ekor kambing dimasukkan ke dalam kandang pertama. Sebanyak 6 ekor kambing dimasukkan ke dalam kandang kedua. Sisanya dimasukkan ke dalam kandang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ya. Ini ada gambarnya. Yang biru ini adalah yang menunjukkan 5 ekor. Kenapa? Ya, dan tetap bisa dihitung saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang biru ini ada 5 ya. Maksudnya itu 5 ekor kambing. Nah, di sejajar seperti ini maksudnya kandangnya ya. Jadi dalam satu kandang yang berwarna biru ini isinya ada 5 ekor kambing. Dan yang ini ya, orange muda ini, kandang yang orange muda ini isinya ada 6 kambing. Bisa dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dan sisanya dimasukkan ke kandang ketiga. Jadi yang pink ini adalah sisanya ya. Jadi ini adalah kandang ketiga, sisa dari kambing-kambing yang tadi ya. Jadi ada berapa nih sisanya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ekor kambing dimasukkan ke kandang warna pink ya, atau kandang ketiga. Di sini ada penjelasannya. Ya, yang warna biru kandang pertama berisi 5 dari 15 bagian yang sama. Ditulis 5/15. Maksudnya kandang yang pertama itu yang warna biru diisi oleh 5 ekor kambing dari 15 ekor kambing ya. Jadi totalnya keseluruhannya itu ada 15 ekor kambing, tapi yang dimasukkan ke kandang pertama yang berwarna biru hanya
5 ya. Jadi ditulisnya 5/15 ya. Kemudian kandang kedua berwarna orange, ini diisi 6 ekor kambing dari total keseluruhan kambing 15 ya. 15 bagian yang sama ya, maksudnya 15 ekor kambing yang sama ya. Ditulisnya jadi 6/15 ya. Ini gampang ya sebetulnya, sama seperti yang tadi. Yang ketiga yaitu kandang ketiga yang berwarna pink, ini berisi sisanya ya. Ketika tadi kita hitung, ternyata sisanya ada 4 ekor kambing dari kambing keseluruhan yaitu 15 ekor kambing. Jadi 4 ekor dari 15 ekor, ditulis 4/15. Oke, Adan Teteh silakan buka halaman 121. Di sana ada latihan soal lagi ya. Kita isi bersama-sama lagi, dan Adan Teteh jangan lupa sambil menyimak, sambil menuliskan jawabannya juga di buku Adan Teteh ya, karena kita akan menghitungnya bersama-sama ya. Jadi Adan Teteh tidak perlu menghitungnya sendirian, tapi menghitungnya bareng-bareng dengan ibu. Oke, di sana ada nomor 1, seorang petani menanami lahannya dengan jenis tanaman yang berbeda. Lahan tersebut dibagi-bagi menjadi 20 bagian sama besar. Sebanyak 5 bagian ditanami jagung, 6 bagian ditanami kacang, 4 bagian ditanami ubi, dan sisanya ditanami singkong. Tuliskan setiap bagian lahan yang ditanami tersebut ke dalam bentuk pecahan. Oke, dan Teteh di sini ada lahannya ya, sudah Ibu bagi-bagi ya menjadi 20 bagian. Di sini juga ada angkanya ya. Angka 1 sampai dengan 20, bagian 1 sampai bagian 20. Oke. Oke, Ibu warnai warna orange untuk jagung ya. 5 bagian ditanami jagung. Ibu tandai dengan warna orange ya, supaya Adan Teteh ngeh kalau warna orange itu ditanami jagung, itu 5 bagian. Kemudian 6 bagian ditanami kacang, kita warna belum ke sana. Oke, lahan yang warna orange adalah lahan yang ditanami jagung ya, yaitu 5 bagian dari 20 bagian, ditulis 5/20 ya, dan Teteh. Kemudian 6 bagian ditanami kacang. Oke, Ibu warnai warna hijau, 6 bagian ya. Lahan yang ditanami kacang yaitu 6 bagian dari 20 bagian, jadi ditulis 6/20 ya. Selanjutnya ada 4 bagian ditanami ubi ya. Ibu warnai warna ungu ya, itu 4 bagian ubi, 4 bagian lahan yang ditanami ubi ya, dari 20 bagian lahan yang sama besar ya, ditulisnya 4/20. Kemudian sisanya Ibu warnai lagi warna biru. Sisanya ditanami apa katanya? Singkong. Kita hitung sisanya ada 5 ya, yang warna biru itu. Sisanya, sisa lahannya ditanami singkong ya, ada 5 bagian dari 20 bagian, ditulis 5/20. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya, dan Teteh. Nomor 2 itu mirip-mirip dengan nomor 1 yang tadi ya. Oke, kita nomor 3. Ibu membagi lahan kebunnya menjadi 5 bagian sama besar. Sebanyak 2 bagian ditanami tomat, 1 bagian dari sisanya ditanami cabai ya. Berapa bagian dari semulakah lahan yang tersisa? Jelaskan jawabanmu dengan gambar. Oke, Ibu gambarkan. Di sini ada lahannya ya. Lahan kebunnya dibagi menjadi 5 bagian ya. Udah Ibu kasih nomor ya, 1 sampai dengan 5. Kemudian
sebanyak 2 bagian ditanami tomat. Ibu kasih warna merah untuk bagian tomat. 1 bagian dari sisanya ya, sisa yang belum ini diwarnai lagi 1 ditanami cabai. Oke, sebelumnya kita tuliskan dulu ya yang tomat. Lahan yang ditanami tomat yaitu 2 bagian dari 5 bagian. Oke, 2 bagian dari 5 bagian ya. Ditulis 2/5. Kemudian sisanya ditanami cabai, tapi hanya 1 bagian saja. Jadi 1 bagian ditanami cabai ya. Ibu kasih warna hijau. Lahan yang ditanami cabai ya, ini maksudnya cabai ya, dan teteh bukan tomat. Mohon maaf, ibu salah ketik. 1 bagian dari 5 bagian ya, 1 bagian lahan dari 5 bagian lahan ya, ditulis 1/5. Sisanya tinggal 2. Ini ya sisanya ya, masih berwarna putih. Ini adalah sisa lahan. Oke. Jadi berapa nih dituliskannya? Jadi sisa lahan ya ada 2 bagian dari 5 bagian, ditulis 2/5. Jadi sisa lahannya itu 2/5. 2 bagian dari 5 bagian ya. Di sini kesimpulannya, jadi lahan yang tersisa adalah 2/5. Oke, dan teteh sudah selesai pembelajarannya ya. Mohon maaf nih ada beberapa kesalahan dalam penulisan ya, dalam mengetik ya. Terima kasih ya dan teteh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan teteh, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, ada teteh di rumahnya terus belajar ya, dan terus berlatih mengerjakan soal-soal. Meskipun misalnya ibu nggak nyuruh untuk mengirimkan tugas, gak apa-apa, latihan sendiri aja di rumah ya. Boleh dibimbing oleh ayah ataupun bunda ya. Kalau belajar sendiri juga itu gak apa-apa ya dan teteh. Oke, pesan dari ibu ada teteh tetap jaga kesehatan ya, belajar yang rajin, jangan lupa sholat 5 waktu dan mengaji. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.